Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Cynthia Dina Yufirnanda dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku akan membahas tentang faktor yang memengaruhi proses pembelajaran. Jadi apa aja sih faktor yang mempengaruhi? Yaitu ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Ada dua faktor yang menyebabkan proses belajar mengajar. Yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri, dan yang kedua faktor eksternal yang berasal dari luar diri sendiri. Faktor internal terdiri dari beberapa, yaitu faktor fisiologis yang berhubungan dengan kondisi seorang individu, karena jika seorang individu memiliki kondisi yang sehat dan bugar, maka proses belajar itu akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hal positif bagi seorang individu. Jika seorang individu memiliki fisik yang lemah atau sedang sakit, maka itu menjadi kendala pada proses pembelajaran dan dalam tercapainya hasil belajar yang maksimal. Dan yang kedua adalah faktor psikologi yang berhubungan dengan psikologi seorang anak. Dan faktor psikologi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kecerdasan individu, berperan dalam merealisasikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan siswa yang mempunyai tingkat. Seorang anak yang memiliki intelijensi yang normal dapat memudahkan proses belajar dan mengajar, dapat memudahkan proses belajar seorang anak dengan baik. Dan yang ketiga adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu dorongan untuk seorang individu agar menjadi lebih baik dan lebih semangat dalam proses belajar, agar proses belajar tidak terhambat oleh seorang individu. Dan yang selanjutnya adalah minat. Jika seorang anak memiliki minat yang sangat tinggi, maka ia akan mempelajari hal tersebut dan mencari sampai dia menemukan dan mengerti tentang hal yang diminati tersebut. Dan dari minat itu, anak akan memiliki kemampuan yang unggul. Yang selanjutnya adalah bakat. Kemampuan yang sudah ada atau dibawa sejak lahir oleh seorang individu. Bakat merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seorang individu. Individu yang berbakat mampu mencapai prestasi yang tinggi dan kemampuan yang unggul. Yang kemudian yaitu sikap, berpengaruh dalam memberikan penilaian. Guru dapat memberikan penilaian baik atau buruk terhadap siswa melalui sikap yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ada yang siswa banyak yang menerima, mengerti, dan bahkan masih ada yang menolak apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang terakhir adalah kebiasaan belajar. Seorang individu harus memiliki kebiasaan belajar yang sistematis, seperti misalnya yang di atas ini, membaca, menulis, membaca, kemudian evaluasi apa yang kita baca. Dan yang kedua adalah faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga, yang kedua yaitu lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Dari ketiga ini memang sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Sekian dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian bisa terus mengikuti update dan terbaru dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.